Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tia gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tia, ibu dengar itu katanya Tia ini beberapa hari ini ada masalah sama teman-teman di kelas. Coba bisa nggak ceritakan masalahnya apa sama ibu? Ya Bu, saya itu nggak nyaman sama teman-teman. Nggak nyamannya kenapa tuh? Sering nggak berangkat, terus pas berangkat jadi canggung. Nah Tia itu kenapa sering nggak berangkat sekolah? Sakit. Oh sakit. Hari ini sudah sehat? Ya masih mending. Oke. Nah, canggungnya itu karena memang lama tidak berinteraksi gitu ya. Dia jadi bingung mau memulainya dari mana. Oke. Kira-kira kalau teman-temannya bagaimana sama dia? Mencoba berinteraksi enggak? Ya, Oh enggak. Oke. Akhirnya dia bagaimana? Sikapnya di kelas? diem gitu. Diam saja, seharian diam gitu ya. Terus kalau diam kayak gitu apa yang Tia rasakan? Nggak nyaman. Jadi nggak Ya, nyaman. jadi nyaman. Oke, jadi pengen bosen gitu ya, pengen Bosan, cepet pengen pulang. cepet pulang. Kira-kira kalau misalkan Tia kayak gitu terus ya, yang dirasakan bosen lah di sekolah, merasa tidak ada teman lah, kira-kira ada nggak yang menjadi efek atau dampak kalau Tia kayak gitu? Ada. Apa coba kira? Jadi males berangkat. Jadi malas berangkat. Nanti kalau malas berangkat terus gimana nih pelajarannya? Ketinggalan pelajaran. Ketinggalan. Jadi memang yang namanya rasa tidak nyaman itu wajar ya Tia ya. Ketika kita bersosialisasi sama teman itu ya pasti ada rasa tidak nyaman. Apalagi Tia itu kan beberapa hari tidak berangkat gitu kan. Terus kira-kira kalau biar nanti dia kan tahu ya kalau misalnya tidak nyaman pengen pulang terus, jadi kan nanti pelajarannya jadi tertinggal. Kira-kira ada nggak solusi yang menurut dia bisa lakukan biar rasa tidak nyaman itu jadi hilang? Kalau misalkan dia mencoba ngobrol sama temennya, sudah mencoba? Sudah paling temannya tersekat. Oh, jadi dia, oke, dia sudah mencoba solusinya ya, dengan belajar komunikasi sama teman-teman yang terdekat mulainya, gitu ya. Oke, kira-kira setelah dia mencoba untuk ngobrol sama teman-teman yang terdekat itu, apa yang dia? Ya lumayan sih. Lumayan senang ya. Nah, Tia, kan kita sudah ada keyakinan tuh, keyakinan kelas sudah disepakati juga tuh, jadi kesepakatan kelas gitu ya. Di dalam kesepakatan kelas itu kan salah satunya ada yang namanya toleransi ya. Nah, kira-kira yang Tia lakukan dengan berdiam diri kemudian tidak menyapa teman-teman itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Oh tidak. Nah, kira-kira nanti solusinya berarti bagaimana nih Tia? Harus dekat sama teman-teman. Harus dekat sama teman-temannya ya. Nanti silahkan bisa coba ngobrol sama teman-temannya gitu ya. Gak apa-apa mulai dari yang paling dekat sama teman yang semeja, nanti sebelahnya. Terutama kalau misalkan nanti di kegiatan diskusi, kira-kira yang akan Tia lakukan seperti apa? Harus banyak itu bicara. Harus banyak bicara ya, aktif gitu ya di dalam kegiatan diskusi. Nah, nanti mudah-mudahan dia bisa melaksanakan itu. Jadi nanti di kegiatan pembelajaran fisika tidak lagi diam ya, kalau diskusi jadi aktif gitu ya. Oke. Saatnya meraih mimpimu.
warahmatullahi wabarakatuh. Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bima, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Ibu. Sehat ya? Iya. Oke, Bima. Ibu dengar katanya Bima ada masalah ya di kelas. Iya. Iya, coba ceritakan dong sama Ibu masalahnya apa? Masalahnya kalau misalnya sama guru mapel bukan. Iya. Mapel apa tuh? Coba. Nah, misalkan Jawa ya Bu. Contohnya Jawa. Oh, ada permasalahan dengan guru Iya. bahasa Jawa. Iya. Oke, kenapa tuh kok bisa ada masalah? Sering nggak masuk waktu jam mapelnya. Nggak masuk di jam pelajaran bahasa Jawa. Iya. Ya, memangnya Bima kemana? Kayak nggak bisa setoran mapel Jawa. Oh, jadi akhirnya karena Bima merasa tidak hafal bahasa Jawa. Jadi akhirnya mendingan tidak masuk. Iya. Terus apa yang terjadi? Akhirnya dinasehatin jadi Oh, dikasih peringatan. Iya. Nah, Bim, yang namanya orang tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa lain, itu kan wajar ya? Iya. Iya, wajar. Jadi menurut itu jadi hal yang tidak harus membuat Bima menjadi malas belajar, ya kan? Tapi kira-kira kalau yang sekarang Bima lakukan, menurut Bima itu benar nggak? Nggak benar. Oke, kira-kira nanti solusinya setelah tahu Bima itu bukan hal yang benar ya, kira-kira solusinya nanti Bima mau gimana? Solusinya pertama. Iya. Sebenarnya ya kalau nggak bisa itu ya saya usahain buat bisa nanti kalau masuknya masuk. Oke, bisa belajar sama teman ya? Iya bisa. Kalau tugas itu boleh diskusi nggak sama teman-teman? Kalau tugas Iya. boleh sih Bu. Boleh. Nah, itu bisa jadi solusi ya. Bisa. Nanti bisa diskusi sama teman-temannya yang mungkin sudah bisa, sudah hafal juga di bahasa Jawanya. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira kalau pembelajaran bahasa Jawa itu kan juga ada kesepakatan kelas ya. Ada. Oke, kalau Bima jarang masuk di pembelajaran bahasa Jawa itu gimana tuh sama kesepakatan kelasnya? Jadi, Kira-kira sesuai nggak? Nggak sesuai. Nggak sesuai ya. Oke. Jadi nanti kan perlu ada konsekuensi ya karena tidak menyepakati kesepakatan kelas yang tadi. Iya. Jadi sekarang Bima setelah ngobrol sama ibu begini sudah tahu masalahnya, sudah tahu sebabnya, kemudian juga sudah tahu solusinya, gitu kan? Kira-kira apa yang Bima rasakan? Bisa jadi mudah Bu kalau udah tahu solusinya. Tahu Iya, solusinya. jadi jalannya gampang. Oke, jadi nanti Bima mau melaksanakan solusi yang tadi kita peroleh ya? Iya. Oke, Bisa. mudah-mudahan nanti bisa lebih baik ya? Iya bisa. Ya, terima kasih ya Bima. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan nanti bisa belajar di bahasa Jawa dengan lebih baik, gitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tia Elina dari kelas 12 B1. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Muthaharoh, akhirnya saya lebih lega, lebih nyaman, lebih terbuka, dan kedepannya saya akan berinteraksi lagi dengan teman terdekat terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti Muhammad dari kelas 12 B1. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Muthaharoh, saya jadi lebih paham dengan untuk melakukan kegiatan guru mapel saat jam pelajaran. Ketika saat jam pelajaran, jadi saya lebih paham dan untuk bisa dapat berdiskusi dengan teman-temannya untuk belajar
bahasa Jawa, jadi lebih mudah